salam sejahtera buat kita semuanya. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Arema. Wangi euy. Alah penyanyi yo. Baik, terima kasih. Saudara, hari ini Anda di Kampung Budaya Polowijen. Mudah-mudahan berkenan bahwa ini suasananya kampung ya seperti ini. Terima kasih Bu Yurin sudah hadir dan membawa mahasiswanya, teman-teman antropologi dari Universitas Brawijaya. Jadi mungkin untuk yang kalian itu yang kalau ke Kampung Budaya Polowijen itu untuk mahasiswa Brawijaya mungkin ke sekian ribu kalinya ya. Karena sangat sering teman-teman UB ke Kampung Budaya Polowijen. Mungkin tampilan kali ini sederhana saja, nanti saya mungkin akan lebih banyak membangun narasi-narasi tentang soal kebudayaan dan itu biar bisa kita pahami bersama. Terus terang saja kondisi Kampung Budaya Polowijen ini sesungguhnya sedang renovasi. Ini rumah kemarin baru dibongkar gitu ya. Di sini banyak kayu-kayu dan lain sebagainya dipakai dan rumah tangga ya, isi rumah tangga masuk di sini semuanya. Ya tidak apa-apa, karena saling berbagi dengan warga. Karena ini adalah kampungnya warga. Mungkin ada nari dulu. Ya, sebelumnya kita lebih banyak cerita tentang Kampung Budaya Polowijen. Mungkin lebih baiknya kita selingi tari-tarian terlebih dulu. Mungkin ada beberapa tarian yang nanti bisa Anda lihat dan Anda saksikan, dan mungkin kita tidak terlalu banyak untuk mengekspos tarian, tapi yang penting mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti berkesan buat Anda semuanya. Gitu ya. Baik. Salurannya itu beri kemauan ya, adep di Merono. Kampung Budaya Polowijen ini saudara, inspirasinya adalah bahwa inspirasinya bahwa pada tahun 2015 sebenarnya saya itu didatangi oleh para seniman-seniman Malang, utamanya adalah topeng. Saya Ki Demang yang kebetulan jadi penggagas Kampung Budaya Polowijen. Yang sebenarnya begini, saya sudah menggeluti dunia topeng itu sejak tahun 2000. Artinya 22 tahun yang lalu, yang mungkin bisa jadi Anda belum lahir, saya itu sudah bergelut dengan topeng. Berarti Bapak ini tua sekali ya? Ya mungkin bisa jadi ya. Jadi begitu ya. 2015 datanglah kepada beberapa orang kepada saya bilang begini, Ki, ini makamnya Mbah Reni yang ada di situ. Itu kita apakan? Jadi kampung ini sebenarnya tidak seperti ini. Anda bisa lihat bahwa kampung ini dulu luar biasa ya, apa adanya lah gitu ya. Datang ke saya dan kemudian kita merenovasi makam. Sehingga Anda nanti bisa lihat makamnya seperti itu. Nanti kita bisa nampak tilas ke situs ya, 2 situs itu. Nah,
makam kemudian kita renovasi, maka yang kita lakukan adalah setelah selesai renovasi di makam kita adakan acara sekaran topeng malam, nektar topeng malam. Nah, siapa Mbah Reni? Mbah Reni itu adalah empu topeng malam, ya, orang yang pertama kali disuruh oleh Bupati Adipati Aryo Suryo Diningrat yang keempat waktu itu, ya, untuk membuat topeng malam. Mbah Reni itu adalah orang yang kemudian menghadirkan cerita itu, jadi membuat topeng yang jumlahnya kurang lebih sekitar 60 tokoh. Nah, ini topeng Panji ya, ini topeng Panji. Ini bakalannya ya, maksudnya belum dicat ya, seperti ini. Nah, Mbah Reni itu ada di situ. Baru kemudian apa? Baru kemudian saya kan tahu ceritanya nih tahun 2000 ya, saya tahun 2000 sudah tahu ceritanya. Teman-teman itu kemudian gini, Ki, gimana nih? Apa nggak buat kampung budaya Polowijen? Ya sudah. Jadi membuat kampung budaya Polowijen itu didorong oleh keinginan masyarakat, oleh keinginan para pegiat seni budaya untuk kemudian membuat seperti ini. Bentuknya kayak apa ya saya nggak tahu. Tetapi proses pembentukan kampung budaya Polowijen itu melalui proses yang sangat ilmiah. Kami adakan workshop 3 kali ya. Saresian ya, Saresian tentang kampung budaya gitu ya. Saresian budaya, yang kemudian memunculkan istilah kampung budaya Polowijen. Pertama ya, Dinas Pendidikan Kebudayaan itu pertama gitu ya, tahun 2020 gitu, seniman terbaik yang ada di Kota Malang itu diberikan oleh seniman di Kampung Budaya Polowijen, oleh Mas Yuli yang biasanya membuat topeng ini. Nah, kita sekarang orangnya sedang ke luar negeri, ya. Sekarang ke luar negeri, serius. Orangnya sedang ke luar negeri. Makanya besok yang ngajari teman yang lainnya, yang satu ada. Itu begitu. Nah, tahun 2021 kemarin, Kampung Budaya Polowijen juga sudah mendapatkan anugerah sebagai salah satu komunitas pelestari dan pengembangan budaya di Kota Malang. Ya, itu ya juga mengalahkan nominasi dari kampung-kampung yang lain. Itulah penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Kampung Budaya Polowijen. Kira-kira itu, silakan kalau mau ada tanya jawab, monggo kita tanya jawab sebelum kita membahas tentang yang lain. Ayo. Jadi buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti yang paling bagus bertanya saya kasih souvenir. Nama siapa? Nama saya Madea. Madea. Terus? Saya mau bertanya tentang gimana pemberdayaan masyarakat di Kampung Budaya Polowijen. Oke, pemberdayaan masyarakat di Kampung Budaya Polowijen. Namanya siapa, Mbak Dea? Iya. Dari antropologi UB. Iya, saya tahu ini aku antropologi. Kamu tahu asalnya? Dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Lah mau tak tanya Sidoarjo kan meneng ae wedi yo. Tak sampeyan tak tunjuk. Oke. Di sini kan masyarakatnya ikut berpartisipasi ya sama perkembangan Kampung Budaya Polowijen. Nah, terus di sini tuh masyarakatnya partisipasinya itu bagaimana? Apakah semuanya dari anak kecilnya sampai orang dewasanya itu ikut berpartisipasi untuk pengembangan Kampung Budaya Polowijen? Kemudian bentuk partisipasinya itu sendiri bagaimana? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea. Ada yang lagi? Yuk, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Pradana, saya dari domisili Pasuruan. Wah. Ya, di sini saya mau nanya, dari awal perjalanan masuk ke sini itu kan awal-awal kan sudah dihias kayak ada gedek-gedek ini dan beberapa hiasan topeng-topeng dan lain. Nah, tetapi saya melihat ke arah sana itu masih belum direnov atau mungkin masih tahap renovasi atau yang lain. Nah, saya mau tanya terkait itu bagaimana respon masyarakat dalam hal renovasi rumah yang dibuat sedemikian rupa, karena kan ini kan rumah sifatnya itu walaupun dikemas dalam kampung budaya ya, itu kan kepemilikan untuk pribadi ya. Nah, itu bagaimana cara mereka itu bersepakat bahwa mereka itu bersedia untuk direnov. Kemudian juga saya mau nanya, kan tadi udah disajikan tarian tadi.
tari topeng. Nah, tari topeng itu memang selalu memiliki epos dan memiliki makna-makna tersendiri di dalamnya. Nah, untuk itu apakah setiap ada kunjungan dari penari itu kemudian menyajikan tarian itu, kemudian apakah selalu dijelaskan ini tarian dari abad kesekian atau ini menceritakan terkait hal-hal yang lain atau epos-epos tertentu, apakah itu akan selalu disajikan atau bagaimana, terlepas dari manuskrip atau perpustakaan yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas siapa tadi? Riki, Pak. Mas Riki Mbak Dea. Oke. Terus satu lagi. Kemana? Ke depan atau belakang? Yes, ada itu. Memeknya yang terdekat. Namaku Farah Dulestari, dari campuran Lamongan, Jakarta. Pertanyaannya, kan pembangunan di kampung ini udah berlangsung lama, dan apakah ada pro kontra di masyarakat soal pembangunan kampung budaya ini? Dan selain COVID, sebenarnya tantangan apa sih yang menjadi masalah dari pembangunan kampung budaya Polowijen ini? Terima kasih. Nama saya Ilham, saya dari Surabaya. Saya mau bertanya, setelah mendengar beberapa cerita yang Bapak sampaikan tadi, saya melihat bahwa ini perjalanan kampung sudah panjang sekali ya Pak ya. Dan saya melihat bahwa ini ya sudah hampir menuju titik puncaknya, bahwa ini sudah diakui sebagai kampung budaya Polowijen. Yang saya tanyakan adalah rancangan ke depan atau setelah ini, ya kan, ibaratkan kasarnya ini sudah di puncak nih. Lanjutnya mau ngapain lagi nih Pak untuk kampung budaya Polowijen, terlepas dari renovasi di semuanya dan lain sebagainya itu. Apakah hanya nantinya akan berhenti di sini dan sebagai kampung budaya dan disuguhkan dengan paket-paket tadi, atau mau ada konsistensi apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Baik, pertanyaannya berat seberat orangnya. Iya, oke, terima kasih. Oke, yang satu lagi nih mbaknya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Diana. Sebenarnya saya cuma penasaran aja sih, kayak di sini kan rumahnya pada pakai gede-gede gitu. Nah, itu kan ciri khas dari kampung budaya Polowijen. Kenapa sih kok milih konsep gede gini untuk kampung budaya sini? Apa untuk menambah kesan kampung aja atau ada lampung sendiri? Oke ya, ini ya, cukup saya baca, saya 5 aja dulu ya. Baik. Kenapa kok rumahnya gede gitu ya? Rumahnya kok gede? Di sini ada Watu Kenong. Watu Kenong itu sudah ditetapkan sebagai apa? Watu Kenong itu sudah ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya. Kebetulan saya Ki Demang itu salah satu tim ahli cagar budaya Kota Malang. Tim ahli cagar budaya Kota Malang itu jumlahnya cuma ada 5 orang. Atas perintah wali kota yang mempunyai kekuasaan kewenangan untuk menetapkan cagar budaya di kota. Anda tahu kan? Oke. Nah, di situ bedanya di situ menjadi kalau kemudian ke kampung yang lain mungkin akan menjadi berbeda. Anda tidak ketemu dengan orang model seperti saya ya. Jadi bukan hanya soal kewisataan. Jadi itu artinya bahwa Watu Kenong itu sebenarnya bukan sembarang watu yang kemudian memang dijadikan seperti kenong untuk nabuh gamelan, bukan. Tetapi itu sebenarnya adalah watu umpa. Jadi watu umpa itu disinyalir sebagai salah satu watu yang memang dijadikan tempat apa? Nah kayak begini nih. Ya, jadi ini kan katakanlah ini kayu, bambu gitu ya. Ya bawahnya untuk apa? Untuk penyangga. Jadi penyangga agar tidak langsung kena tanah. Kalau langsung kena tanah berarti mudah kemakan rayap. Atau biar kemudian tidak mudah geser. Ya kan? Kan gitu. Itu begitu. Jadi dulu banyak bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau terbuat dari bambu, tetapi umpaknya adalah menggunakan batu. Batu bunder atau kotak dikasih jenggulan begitu untuk naruh biar kemudian tidak geser. Nah, kok bambu? Otomatis
yang paling gampang dibidik itu ya bambu, karena waktu umpak tadi ada rata-rata rumah dulu zaman dulu juga terbuat dari bambu, maka kemudian kita mereplika sebuah perkampungan itu dalam bentuk bambu. Intinya di situ. Selain itu di sana itu juga tanaman bambu juga banyak. Ya. Jadi semuanya menggunakan alasan atau dasar-dasar filosofi yang memang berdasarkan lokal jenius. Tantangannya ya sebenarnya yang harus menjawab ini bapak-bapak yang ada di sini. Kira-kira kok kenapa ini pada mau semuanya, yang ada yang nggak mau dan lain sebagainya. Kan begitu. Ini siapa yang mau menjawab? Sebenarnya Anda ya harus bertanya kepada warga, bukan bertanya kepada saya. Tapi saya mencoba mewakili warga. Ya ada yang mau, ada yang nggak mau. Kan gitu loh. Tapi yang nggak mau itu tidak mengganggu. Gitu. Intinya di situ aja. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, gitu ya. Tapi kemudian yang tidak setuju kalah itu ya kemudian tidak mengganggu. Kan gitu. Jadi begini saudara, jangankan pertanyaannya kan begini. Kita ini kan sebenarnya misinya adalah misi mengajak pelestarian budaya. Sekarang jangankan kita ngajak tentang ayo suka cinta kepada budaya. Orang budaya saja untuk diajak sini gitu ya, diajak begini, itu belum tentu mau semuanya. Contohnya, Pak, kenapa kok tidak jaranan? Kenapa topeng? Kenapa tidak jaranan? Kan gitu pertanyaannya. Lah orang yang jaranan diajak topeng itu belum tentu mau. Belum tentu mau untuk belajar topeng. Pun demikian orang topeng kalau diajak jalanan juga belum tentu mau. Karena ini pilihan, ayo siapa saja yang mau tentang pengembangan topeng saat ini yang baru bisa dikembangkan kan baru topeng. Jaranan nanti setelah itu kan, gitu ya. Yo ayo, itu loh ceritanya begitu. Jadi mengajak itu berdasarkan apa yang kita mampu dulu. Karena prioritas kita kan kita pakai prioritas. Prioritas kita baru topeng. Selain topeng masih susah untuk bisa keluar dari 5 tahun terakhir ini. Mau keluar dari topeng juga, misalnya mau nambah lain selain topeng masih belum bisa. Kenapa? Karena kita fokus ke topeng. Topeng saja nggak selesai gitu loh. Bagaimana kalau kemudian mengembangkan yang lain? Orangnya sudah nggak ada, pada berkurang gitu loh. Itu begitu saudara. Nah itu tantangan bahwa tidak semuanya orang kemudian mau terlibat seperti ini. Apalagi sifatnya charity ya, sifatnya kesukarelawanan. Gitu. Ya ini semuanya karena gini, kalau dapat kunjungan begitu ya, kemudian ada yang rusak, uangnya ya digunakan untuk memperbaiki renovasi yang rusak itu tadi. Kan begitu bapak-bapak begitu di sini. Terus kemudian bagaimana pemberdayaan yang lain? Nah kebetulan pemberdayaan yang lain itu di sini kan sering ada kunjungan seperti ini, rutin ya. Terus ini bulan akhir November ini ada 110 dari Universitas Iki Budi-Utomo. Tapi sebelumnya ada juga mahasiswa dari mana ya? Dari UM itu juga ada sekitar mau mengadakan pementasan di November ini sekitar berapa? Mungkin mereka membawa sekitar lebih dari 100 itu pementasan di sini. Uji pentas datang ke sini. Itu kan juga semakin ke sini kan semakin banyak kunjungan kan gitu. Nah, kunjungan-kunjungan ini kan mohon maaf ya seperti makanan-makanan ini kan disediakan oleh warga. Nah, warga inilah yang kemudian mengolah sedemikian rupa menjadi pemberdayaan. Jamu ini yang bikin warga sini sendiri. Yang masak semuanya sendiri orang warga sini. Jadi bukan yang lain. Ya, itu pemberdayaan. Pemberdayaan yang lain, misalnya mereka diajak untuk membuat batik seperti ini, ya. Itu juga sama. Kami itu membuat batik ya. Ini kan ada Bu Titi yang menjadi ketua sentra batiknya. Dulu ya, pertama ngajak itu ya membuat pelatihan gratis, diajak latihan gratis membatik gitu ya, sekitar 15 orang gelombang pertama sampai 5 gelombang, 6 gelombang. Jadi 4 gelombang itu berturut-turut, itu ya. Itu pelatihannya begitu. Pelatihan membatik gratis di sini. 15 orang sampai terkumpul 60 orang untuk membatik. Sekarang kalau diperes, apakah semuanya bisa membatik? Ya belum tentu mau membatik, enggak. Sekarang itu kalau cari yang mau membatik 5 saja itu sudah utuh.
Tapi pemberdayaan kita lakukan terus menerus. Dananya dari mana? Yuk kita minta bantuan. Ada yang dari kampus, kemudian membantu untuk memberikan snack, makanan. Ada yang kemudian dari pihak lain membantu memberikan bahan. Kan begitu. Kita itu selalu memberikan pelatihan-pelatihan itu semuanya serba gratis di Kampung Budaya Polowijen. Itu bedanya seperti itu. Dulu juga ada pelatihan membuat topeng pakai kayu begini. Itu juga tidak tak ajari. Braviber dan sebagainya. Terus kemudian diberdayakan dalam bentuk apa? Anak-anak ini kan menari. Kalau sudah menari keliling kemana-mana dan sebagainya, ya kena untuk tanggapan ya kembali ke uang saku mereka kan. Nah itulah pemberdayaan dari sisi ekonomi, pemberdayaan dari sisi kegiatan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Itu tadi adalah tari sabrang. Jadi tari sabrang itu menceritakan tentang tari topeng yang yang pasukan sabrang itu biasanya pasukan yang mengiringi Prabu Klono Swandono yang dari kerajaan Banjar Patemon gitu ya. Kerajaan Banjar Patemon itu biasanya sedang mengembara ke Jawa, tanah Jawa, yang sebenarnya misinya adalah misi berdagang. Sebenarnya misinya dia melakukan perdagangan, dia melakukan ekspedisi dan perdagangan, dan ternyata perdagangan yang dia lakukan adalah misinya adalah misi penjajahan. Nah, tapi dia licik menggunakan cara melakukan penjajahan, biasanya licik. Nanti datang ke kerajaan dengan cara mempersunting anaknya raja dan lain sebagainya. Rata-rata begitu. Dulu itu kan sering begitu. Yang pertama ada tradisi lisan. Tradisi lisan. Yang kedua ada manuskrip. Manuskrip. Yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat. Yang keempat ada permainan rakyat. Permainan rakyat. Yang kelima ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional. 6 ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional. Yang ketujuh ada teknologi tradisional. Teknologi tradisional. Yang kedelapan seni. Seni. Bahasa. Ritus. Baik. Terima kasih ya untuk Mas Sofwan. Sebelum itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 5 tahun 2017. Anda tahu undang-undang ini untuk disahkan butuh waktu kita sekitar 35 tahun. Dan itu mangkrak di mejanya Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi waktu itu ya, yang menjadi menterinya, sehingga kemudian
baru disahkan menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan, dan undang-undang ini kemudian menyelenggarakan kongres kebudayaan pertama yang ada di Makassar. Nah, 10 objek pemajuan kebudayaan itu sekarang menjadi tantangan Kampung Budaya Polowijen. Bahkan bukan hanya tantangan Kampung Budaya Polowijen, menjadi tantangan semuanya, 10 objek pemajuan kebudayaan. Pertama apa? Tadi tradisi lisan. Mengenai masalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa, saudara. Tradisi lisan itu Tradisi lisan itu soal cerita soal rakyat. Cerita tentang apa? Cerita tentang Kendedes. Cerita tentang Empu Topeng, cerita tentang Joko Lolo yang ada di sana itu. Itu cerita itu adalah tradisi lisan. Yang secara terus-menerus diproduksi, yang secara terus-menerus itu diceritakan oleh masyarakat kita yang tidak pernah putus, dan sampai sekarang ini kalau cerita tentang soal Kendedes itu sudah diserat dalam kitab Pararaton, sudah ada di Negara Kertagama, dan bukan hanya sekedar tradisi lisan yang berhenti di situ, tetapi sudah masuk ke dalam ranah manuskrip. Jadi apa yang saya ceritakan ini tadi yang ada di Anda semuanya, bahkan kemudian saya cerita tentang Panji, cerita tentang Kendedes, itu adalah tradisi-tradisi lisan yang harus saya sampaikan terus-menerus, yang menjadi menu dan menjadi materi dari pengembangan kebudayaan atau ketika ada kunjungan-kunjungan seperti ini. Sekarang tanya, yang lain lagi, ayo tanya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang bertanya, pertanyaannya bagus, nanti dapat souvenir. Oke. Saya Yeni. Jadi saya mau nanya Pak, kan tadi Bapak udah nyebutin tuh udah terkait proses pemberdayaan masyarakatnya dan juga kampungnya itu sendiri. Nah, jadi saya mau nanya nih mengenai bagaimana proses pembagian job desk dari setiap masyarakat di sini, terus juga selain itu apakah perempuan di sini itu mendapatkan hak dalam proses pemberdayaan itu sendiri? Jadi job desk. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini Kampung Budaya Polowijen. Kampung Budaya Polowijen ini kalau penggagasnya adalah saya. Saya masih mengatasnamakan sebagai penggagas, bukan ketua. Nah, kemudian Kampung Budaya Polowijen ini membentuk Darwis, kelompok sadar wisata. Yang tadi kan dibagi menjadi kelompok sadar wisata di bawah binaan pariwisata, terus kemudian di bawah binaan kebudayaan, ya, di bawah budayaan UMKM. Itu kan pembagian jobsnya sendiri kan sudah jelas. Masing-masing tadi kan sudah saya sampaikan. Porsi perempuan bagaimana? Banyak. Justru yang mengambil porsi lebih banyak di sini adalah perempuan. Bapak-bapak di sini itu lebih banyak pada persoalan perbaikan sarana prasarana, mempersiapkan tempat seperti ini. Misalnya kalau ada rusak-rusak dan sebagainya, itu lebih banyak di sana. Banyak kan begitu. Nah, perempuan yang lebih banyak menyiapkan tentang ragam macam ini, pelatihan batik, pelatihan membuat topeng dan lain sebagainya, itu juga masih kurang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nur. Di sini saya sebagai penanggung jawab untuk pria batik. Seperti yang disampaikan Pak Isa tadi, mengenai keterlibatan perempuan, terutama di lingkungan sekitar Kampung Budaya Polowijen, memang diakui masih banyak kendala nih, karena terutama dalam pria batik sendiri, batik ini kan secara produk kan bukan kebutuhan primer, itu yang saya sampaikan lebih dahulu. Jadi bagaimanapun karena memang nilai jualnya juga lumayan, karena ini memang batik tulis, jadi kami belum memproduksi batik cap atau kombinasi. Dari harga relatif mahal ini, apalagi selama masa pandemi kemarin, jadi produktivitas kami belum terlalu banyak, tidak bagus. Istilahnya orang bilang mungkin produksi secara berkala, kala-kala iya, kala-kala tidak. Mungkin untuk ibu-ibu terutama di sini memang prioritasnya masih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi apalagi seperti yang sampaikan tadi, ini kan masih bukan kebutuhan primer. Dan memang yang menjadi masalah selama ini, terutama untuk pria batik, adalah kurangnya sumber daya manusia. Memang betul seperti yang disampaikan Pak Isa tadi, kami sudah melaksanakan pelatihan beberapa kali, sehingga saya 4 kali. Jadi total itu ada 60 orang pembatik, karena masing-masing gelombang itu ada 15 orang.
Tapi dalam waktu berjalan memang seleksi alam yang bicara, pada akhirnya tersisa hanya 10, dan dari 10 itu yang lolos uji sertifikasi kompetensi oleh LSP hanya 3 orang. Dan dari 3 orang itu sekarang tinggal saya. Tapi tidak apa-apa, nanti semaksimal mungkin akan kami kembangkan lagi, karena memang sudah mulai dibuka, tidak ada pandemi lagi, tidak ada PPKM. Semoga kedepannya bisa meningkatkan produktivitas kami. Nanti boleh dibuka mbak-mbaknya, Mas, kalau mau lihat detailnya seperti apa. Saya buka satu aja. Ini yang saya pajang ini adalah hasil anak-anak magang. Kalau yang sudah dari ibu-ibu sudah banyak yang terjual. Anak-anak magang dari SMK, sini SMK 5, kelas 2 itu, kelas 2 SMK. Kalau bicara tentang motif tematik itu kan tidak harus plek dengan misalnya gambar topeng, ya plek topeng itu tidak. Ada nama istilah itu distilasi penggayaan gitu ya. Jadi nanti ditambah dengan motif-motif pendukung seperti ini kita merupakan motif Arema Singoedan, ini ada kepala singanya. Kemudian untuk motif penunjangnya ini ada teratai, ini ya, ada teruntum atau titik-titik seperti ini. Di KBP ini batiknya adalah batik tulis dengan pewarnaan sintetis menggunakan remasol. Kalau untuk teknik dan pewarnaan sendiri memang ada banyak sekali macamnya, cuman kami yang mengambil yang sintetis, sementara ini yang kami pikir paling ramah lingkungan, karena memang sekarang tantangannya adalah di pengelolaan limbah. Jadi nanti seperti itu, konser kami juga terhadap lingkungan. Ada remasol, ada naptol, ada indigosol, apalagi ya, mungkin ada banyak teknik untuk pewarnaan. Tapi dari semua itu kayaknya remasol ini yang paling ramah lingkungan. Kalau untuk paling ramah lingkungan mungkin pewarnaan alam ya. Tapi pewarnaan alam ini kalau hanya sedikit itu biayanya juga mahal untuk ekstraksinya. Sebenarnya tidak banyak juga bahannya. Sini kami harus ngambil di daerah Jawa Tengah. Seperti kalau pewarnaan alam itu indigo vera, kemudian kulit kayu secang. Kalau secang ini nggak begitu bagus karena dia tidak bisa bertahan lama. Terus kemudian tinggi, tegeran, jolawe itu kan bukan bahan-bahan yang umum kita kenal, terutama di daerah Malang seperti itu, Mas. Nah, saya pribadi berusaha mengembangkan ini satu, limbah dari kayu bengkirai, mungkin Mas-Masnya tahu. Kayu bengkirai itu kan ada teman, kemudian dia pengusaha, sebenarnya dia juga pengusaha limbah juga. Dia ambil kayu limbah bengkirai dari Surabaya itu untuk dibuat kerai. Kerai kan tidak butuh kayu besar kan, hanya tipis-tipis kecil-kecil disusun. Nah, saya ngambil limbahnya lagi dari itu, seperti itu. Serutan-serutan halus itu, nah itu yang sobat saya. Memang hasilnya masih belum maksimal, tapi tetap saya coba kembangkan lagi nanti untuk KBP juga, untuk saya sendiri juga seperti itu. Ini Bu, jadi saya tadi lanjutin dulu deh yang tentang batik. Ini kan Ibu dari tadi ngomong yang tentang perempuan yang sudah dewasa aja ya Bu. Nah kalau misalnya yang perempuan-perempuannya yang muda itu dilibatkan juga nggak Bu untuk proses pembuatan batiknya? Selain yang tadi magang, yang dari luar gitu, yang orang-orang sini. Terus untuk ini sendiri, ini buatan siapa ya Bu? Apa dari warga sini juga sebagai kayak ada nilai ekonominya juga gitu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Untuk selain ini anak-anak tetap kami berusaha untuk melibatkan Mbak ya, tapi itu tadi kadang-kadang kan mungkin kurang telaten itu aja ya. Karena batik, kalau terutama batik tulis ini kan tantangannya kalau sudah nyanting itu kan biasanya kan terasa panas di tangan, karena memang kita mainnya di malam panas itu ya. Kadang-kadang aduh panas, aduh kok nggak bisa. Sebenarnya sih batik itu ilmu katon, semua orang itu bisa. Cuma ketika kita mau berlatih terus-menerus apa enggak. Awal-awal sekalipun saya nol potol, enggak tahu batik itu kayak apa, bentuknya canteng itu kayak apa, saya enggak tahu. Dan memang begitu belajar, kalau memang hanya sekedar ingin tahu, aduh panas, enggak bisa. Kadang mereka ya sudah. Tapi tetap kalau ada anak, "Dok, ayo ini direwangi." gitu. Malah kadang anak-anak yang ini anak-anak penari sebenarnya kan banyak, seperti Mbak Mega tadi yang ini yang nari dan Mbak Maria itu ya. Tetap kami libatkan. Contohnya kalau ada pesanan dalam jumlah besar, anak-anak itu kami panggil, ayo tolong direwangi, ini mewarna, ini fiksasi, ini ngelorot seperti itu. Jadi tetap mereka juga kami perhitungkan.
supaya juga mereka ikut merasakan juga suka dukanya membatik. Tapi tetap semaksimal mungkin anak-anak kami yang berada di sini kami berdayakan untuk ikut membatik juga, karena ini kan tujuannya juga melestarikan apa yang sudah kami bangun di sini. Kendalanya memang anak-anak ini sekolah, nah itu salah satunya. Kalau sekolah sudah tidak bisa diganggu gugat, kalau akhir minggu kadang mereka latihan nari sampai siang. Jadi ya itu kami nyoba untuk meminta waktu mereka belajar batik itu kadang yang belum bisa. Baik, makasih Bu Titi. Tapi ada pertanyaan lagi tadi yang kemudian belum sempat saya jawab, saya bingung jawab. Kebetulan di sini ada Pak RT, Pak Mugi, yang memang dia juga pendiri di Kampung Budaya Polowijen. Minta tolong Pak Mugi ke sini sebentar untuk menjawab. Oke, jadi saya nitip pertanyaan, dititipi pertanyaan sama teman-teman. Pertanyaannya adalah tadi Pak, ini kan Kampung Budaya Polowijen ini kan sudah berkembang sedemikian rupa. Kelanjutannya itu bagaimana? Satu. Yang kedua, bagaimana sih caranya melibatkan warga-warga di sini? Apakah semua warga di sini semuanya terlibat? Apa ya mau? Semuanya mau? Apa nggak ada yang protes dan lain sebagainya? Itu mungkin yang perlu menjawab adalah Pak Mugi, jangan saya. Saya kan lebih banyak berbicara soal materi intinya, monggo. Bukan sampur. Iya, nggak apa-apa Pak. Sama-sama pendidikan awalnya kan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sudah ya, salam budaya sudah ya. Oh ya, salam satu jiwa udah. Nah, itu berarti ada yang kurang. Kalau biasanya di sini atau mungkin di kampung-kampung lain, bahkan justru seperti di pelatihan-pelatihan itu, berarti salah satu wajib misalnya kalau ada mau pelatihan, berarti ada salam satu jiwa selain salaman. Kalau salam satu jiwa mesti ada ya Arema gitu ya. Nah, gitu. Salam budaya juga belum. Iya gitu ya. Kita ulang lagi berarti ya, biar kayaknya agak nunduk biar semangat dulu. Salam budaya 3 kali ya. Salam budaya jawabnya langgeng. Oh ya, salam budaya langgeng gitu ya. Salam budaya langgeng, salam budaya langgeng, salam satu jiwa Arema. Ya, kita mulai ya. Salam budaya. Salam budaya. Salam satu jiwa. Iya, walaupun lagi berduka ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Ini sebenarnya satu saya posisi aneh nih. Apa ini RT ya? Makanya akan bergeser ke masalah MC jadinya. Ya itu tadi memang kalau untuk sebenarnya memang saya di dalamnya, tapi karena status sudah di RT jadi sudah artinya membawa satu wilayah. Jadi di dalamnya itu ada Kampung Budaya Polowijen, merupakan salah satu kampung budaya edukasi. Selain seperti di Malang ada beberapa kampung tematik, sekitar ada 22 kampung tematik yang dibawa dari Pok Darwis. Jadi ya dari Dinas Pariwisata dan Olahraga. Nah, untuk memang kalau ada menyangkut pertanyaan tadi, memang mungkin tadi disampaikan atau belum, untuk Kampung Budaya itu berdirinya pada tahun 2017, 1 April, bertepatan pada ulang tahun Malang yang diresmikan oleh Bapak Haji Anton. Itu yang sekarang sudah menginjak umur yang 17, 5 tahun ya itu. Nah itu ya memang usia mungkin yang dibilang masih muda ya muda, bidang sudah cukup ya cukup. Tapi bagi kampung budaya yang mungkin letaknya pada posisi di RT 3 itu pada taraf tidak selalu puas, akhirnya selalu berbenah diri karena memang melibatkan semua warga yang notabene itu punya beberapa kepentingan dan untuk apa ini di ini latar belakang profesi yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan itu juga bukan hal yang mudah. Jadi ada berbagai keinginan dan berbenturan itu pasti ada. Itu memang menjadi PR kami untuk mengembangkan. Jadi untuk membuat suatu kepemahaman yang sama itu tidak mudah. Itu apa ini terjadi juga di kampung-kampung tematik yang lain. Ya seperti yang sudah mapan seperti Kampung Warna-Warni sudah tak asing lagi ya Kampung Warna-Warni sini. Nah, tapi Kampung Warna-Warni berbeda sama Kampung Budaya. Jadi ini Kampung Budaya memang kampung edukasi yang dimana
kampung yang memang tidak, kalau kita kunjungan langsung seperti masuk ada tiket bayar, yang dilihat apa, karena edukasi jadi pembelajaran budaya. Jadi sini memang ada bagaimana caranya berkaitan adat di sini, mungkin tadi sudah disampaikan, atau mungkin pembelajaran tari, ada pembelajaran topeng dan batik yang berkaitan dengan masalah-masalah budaya yang harus dilestarikan. Dan kami juga berapresiasi untuk kunjungan dari jenengan sekalian untuk datang ke kampung budaya juga. Kami selaku yang punya wilayah di sini menyampaikan banyak terima kasih. Artinya apa? Jadi mungkin masih percaya, dan kita juga kalau ada kunjungan berarti otomatis ada pembelajaran bagi kita, apa yang kurang itu akan kita tutupi. Itu selalu begitu. Ada yang misalnya setelah selesai evaluasi apa yang kurang, itu jadi masukan itu perlu bagi kita semua. Itu ya. Jadi memang masa proses itu tidak selalu mulus. Itu pun masih di sini masih dalam pemikiran kita, mungkin dari penggiat atau yang peduli sama kampung budaya sendiri, bagaimana supaya kampung budaya itu tidak dimiliki hanya sekecil ini pun, jadi bisa mengembang sampai kan ini kampung budaya Polowijen ya, kampung namanya Polowijen itu nggak sini, jadi masih luas, tapi apa ya, kegiatannya atau rasa kepemilikannya atau itu belum sampai pada masa sampai yang seperti itu yang Polowijen. Jadi itu yang masih membuat menjadi PR. Jadi itu memang yang menjadi kita bersama, supaya bagaimana nanti bisa menjadi mempunyai nilai ekonomis dan pemberdayaan masyarakat di sini, dan sampai semua Polowijen itu yang nantinya akan memang sedikit demi sedikit kita pikirkan itu. Memang tidak mudah dengan banyaknya kunjungan, terus banyaknya income yang istilah nanti bisa masuk, terus memberikan nilai tambah bagi warga, akhirnya warga lain ikut ditarik, akhirnya itu mungkin sedikit bisa menaikkan atau membuat kampung budaya itu semakin melebar, semakin sampai memang tujuannya sampai satu Polowijen, minimal satu Polowijen ya. Sampai sekarang ini memang belum, karena di di Polowijen, Kelurahan Polowijen sendiri ada 2 kampung tematik. Jadi memang kampung budaya yang sebelah sana ini Polowijen sebelah selatan, yang sana ada Polowijen sebelah utara. Jadi di Polowijen 2 itu ada namanya kampung wisata Polowijen. Nah, kawasan wisata Polowijen. Jadi itu. Jadi kalau memang pertanyaan itu memang apa tidak ada kendala, selalu ada kendala dimanapun. Cuman memang itulah kendala-kendala itu yang akan kita jalin bersama dan kita cari solusi bersama. Mungkin itu, atau mungkin ada yang lain sekitar masalah wilayah atau mungkin yang domain saya di situ. Bisa. Oke, baik, kalau memang tidak ada, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan ya tepuk tangan untuk kita semua ya. Tentunya kami sangat bangga sekali dan terima kasih ada hadirin adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mugi ya. Jadi clear ya, dijawab bahwa tidak mudah tapi butuh perjuangan, proses. Baik, mari kita berdiri, silakan kita berdiri menghadap ke sana. Kita nari bersama. Ya, cara menggunakan sampurnya adalah kita nari apa Mbak? Tabrak. Oke, Bu Ajarono yuk, kamu ikut nari yuk.
di sini ada Sinau Budaya. Kalau Jumat malamnya datang ke sini gratis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isan sudah memberikan materi lama banget loh Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Nanti kapan-kapan berkunjung ke UB Pak. Karena kami kan udah kesini, nah nanti ada kunjungan balik begitu dari tim KPP. Iya Mas Leo. Ini sepertinya anak-anak sudah senang ya Rek. Gimana? Sepertinya juga sudah membuat story masing-masing karena memang generasi milenial generasi yang sangat dekat dengan media sosial begitu ya. Nah, mohon dibantu juga untuk promosi begitu ya. Ini sebagai upaya kita untuk membantu pengembangan pariwisata pasca pandemi begitu. Jadi waktu awal masuk itu ada feel yang beda. Tapi untuk kritiknya mungkin dari beberapa spot itu masih banyak kurangnya tulisan untuk penjelas. Contohnya untuk detailingnya kayak kamar mandi, itu untuk orang pasti masih bingung. Takutnya ketika nanti tidak ada pengawas yang menjaga di sini dan ketika banyak wisatawan dan mereka kebelet, itu bingung mau ke kamar mandinya kemana. Gitu. Sama mungkin untuk spot tujuan jalannya, karena di sini kan ada beberapa spot kayak di sana, soalnya di sana juga. Itu bisa kalau bisa ditaruh kayak penunjuk jalan nanti ini tuh next ke tempat ini tempat apa, setelah ini ke tempat apa, karena sepanjang jalan tadi kita tahu arah jalan mau kemana karena ada yang bimbing. Tapi kalau misalkan nanti wisatawan ramai, karena ini juga kan pastinya untuk kampung budaya Polowijen, insya Allah kedepannya bakal jadi kampung budaya yang dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Jadi nanti ketika wisatawan ramai itu bisa tahu juga. Dan mungkin kalau misalkan ada mungkin 1 atau 2 wisatawan dari mancanegara ke sini bisa dipertimbangin lagi untuk memberikan penjelasan tertulis dari bahasa Inggris gitu. Biar lebih universal. Inggris juga. Iya. Oke ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih ya Bu Yurin ya dan teman-teman semuanya. Saya atas nama Ki Demang menggagas Kampung Budaya Polowijen dan atas nama warga semuanya Kampung Budaya Polowijen mengucapkan terima kasih sekali lagi kunjungan. Semoga berkenan dan kemudian silakan membuat review apapun tentang Kampung Budaya Polowijen dan kabarkan teman-teman yang lain juga ragam macam kegiatan yang dikembangkan oleh Kampung Budaya Polowijen. Semoga kalian juga bisa mensupport dan terlebih ini bisa menjadi inspirasi buat kalian jika memang ada yang punya minat pembentukan kampung-kampung seperti ini ya di tempat kelahiran Anda atau di tempat yang lain di mana Anda punya banyak manfaat. Jadi prinsipnya itu begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga kebudayaan harus tetap lestari. Kampung Budaya Polowijen, warisi tradisi, lestarikan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polowijen 2020. Jos